Indonesia merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 250 juta manusia. Sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap penduduk Indonesia di desa. Tak sedikit infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Presiden Jokowi terdapat di desa. Di tengah wabah pandemi COVID-19, Presiden Jokowi meminta untuk segera melakukan percepatan program padat karya tunai bagi masyarakat bawah di pedesaan. Ini adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10, ya sekarang ini harus membuat 50, paling tidak 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja ya nggak akan ada tendangannya. Presiden menyebutkan untuk memperlancar program padat karya tunai dengan menggunakan skema dana desa. Dalam situasi saat ini, dana desa dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu sebagai bantuan sosial bagi warga yang terdampak, serta sebagai program padat karya tunai di desa-desa. Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32%, yaitu hanya pada posisi angka 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya kalau dari total 72 triliun itu baru 13%, masih kecil sekali. Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat pedoman dan memberikan panduan agar program padat karya tunai dengan memanfaatkan skema dana desa tersebut dapat terlaksana secara masif dan tepat sasaran. Yakni diberikan prioritas pada keluarga miskin, pengangguran atau yang setengah menganggur, di mana upah pekerja bisa diberikan setiap hari atau per minggu. Ada beberapa tahapan sampai usulan proyek melalui program padat karya tunai ini disetujui. Pertama, rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa. Kemudian diperlihatkan kepada pemerintah kabupaten kota. Setelah itu, pemerintah membentuk tim pelaksana kegiatan untuk mendata tenaga kerja dan mengidentifikasi sumber daya lokal. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian program mulai melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan pembayaran upah. Lalu dimulailah pelaporan jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta berapa besar anggaran yang diserap. Dalam setiap prosesnya, pemerintah kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan disertai oleh camat setempat. Persebaran program padat tunai dirasa telah menyeluruh ke penjuru wilayah Indonesia. Tak hanya Pulau Jawa, program padat karya juga menyasar pada desa Hutabohu, Provinsi Gorontalo. Salah satu infrastruktur yang dibangun di desa Hutabohu adalah saluran irigasi tersier. Saluran ini panjangnya 365 meter, sanggup mengairi lahan seluas 40 hektar. Pembangunannya dilakukan oleh 40 orang petani. Mereka tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air Lamuta II.
Mereka bekerja selama 100 hari. Upah akan dibayar setiap pekan dengan kisaran upah mulai dari 80 sampai 115 ribu per hari. Untuk membangun saluran irigasi di desa ini, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar 195 juta rupiah. Dana sebesar itu dialokasikan untuk belanja material dan upah warga. Program padat karya tunai ini diharapkan bisa meningkatkan peredaran jumlah uang di desa. Jika ini terjadi, akan menggerakkan roda ekonomi di pedesaan. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidrolik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama, dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna.
termasuk di dalamnya pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam, melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai. Warga Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang mendapatkan kesempatan terlibat dalam pembangunan infrastruktur di desanya. Warga mendapatkan upah atas kerjanya membangun infrastruktur desa. Tujuannya agar warga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satu infrastruktur yang dibangun merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang bertujuan menyediakan air bagi kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi desa. Ini di sini kurang lebih daerah irigasinya itu 36 hektar. Lalu pemanfaatnya kurang lebih 800 orang hari. Jadi dari 800 orang hari tersebut ini bermacam-macam. Memang tadinya khusus untuk petani pemakai air yang di sini. Tetapi dengan kondisi COVID, program Bapak Presiden dan program Bapak Menteri adalah membantu orang-orang yang kena PHK. Apakah itu dari mall, dari pekerjaan dari luar negeri. Tadi sebagai contoh di sini dari 50 orang itu 22 itu adalah pekerja yang terdampak COVID. Nah ini sebagai yang di daerah wilayah sini tadi, di arena dekat kunjungan tadi ada 3 titik. Makanya paling tidak di sini sudah ada 800 dikalikan 3. Berarti hampir 2.400 orang yang terbantu. Tak hanya sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat desa, proyek padat karya tunai kali ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terdampak di tengah pandemi dengan memperdayakan perkumpulan petani pemakai air setempat, yakni kelompok tani Ketanggan. Pekerjaan saluran irigasi sepanjang 200 meter tersebut akan mengairi area irigasi seluas kurang lebih 36 hektar dan berdampak bagi sekitar 100 kepala keluarga dengan menggunakan anggaran sebesar Rp195 juta dari APBN tahun anggaran 2020. Berbagai langkah dilakukan Presiden Jokowi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Seperti rencananya untuk membangun kawasan industri baru di Jawa Tengah, Desa Ketanggan memang dianggap sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Kita di sini, ini namanya kebun Siluwu.
Kebun Siluwuk itu luasnya 4.300 hektar. Nah, dari 403.000 hektar ini lokasinya sangat strategis karena berada di kiri kanan jalan tol, lalu dilewati juga oleh rel kereta api dan langsung batasnya itu laut, sebelah utara laut, di mana lautnya cukup dalam. Artinya apa? Areal ini sangat ideal sebagai kawasan industri. Jadi dari 4.300 yang tata ruangnya sudah untuk kawasan industri itu 450 hektar. Jadi kita akan bangun 450 hektar itu, terus di tengahnya ada TOD, maka ini menjadi cikal bakal daripada industri kawasan industri di Batam. Pemerintah mengonsepkan kawasan industri ini untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia. Nantinya urusan perizinan akan dipegang langsung oleh pemerintah dan para investor hanya perlu menyewa tanah dalam jangka panjang di kawasan khusus industri yang telah disiapkan tersebut. Saat ini, Indonesia memang harus meningkatkan daya saingnya untuk dapat mendatangkan investasi, sehingga nantinya akan membuka lapangan pekerjaan. Presiden Jokowi menekankan Indonesia harus terus berbenah seperti yang dilakukan negara lain, sehingga memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara Indonesia. Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Oleh sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM, untuk industri-industri yang akan relokasi, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, atau dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau ngurus izinnya sulit, saya perintahkan langsung pada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Untuk diketahui, saat ini terdapat 7 perusahaan asal Tiongkok yang sudah memastikan merelokasi usaha mereka ke Indonesia. Diperkirakan relokasi tersebut akan mendatangkan nilai investasi sebesar 850 juta dolar AS dan mampu menyerap kurang lebih 30.000 tenaga kerja lokal. Bidang usaha perusahaan yang akan relokasi tersebut meliputi industri elektronika, audio dan video, lampu dengan tenaga surya, hingga suku cadang kendaraan bermotor yang semuanya berorientasi ekspor. Selain itu, terdapat 17 perusahaan lain yang menyatakan komitmen untuk melakukan relokasi atau diversifikasi usaha mereka ke Indonesia. Peluang besar ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar Indonesia dapat memiliki daya saing dengan negara lain. Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari Likupan Sulawesi Utara,
pantai di Maluku Utara. Hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru hanya di PUPR TV. Program Padat Karya Tunai sejatinya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Sifatnya memacu produktivitas potensi desa dengan tenaga kerja dan teknologi lokal. Dua sasaran utamanya adalah pembangunan infrastruktur kerakyatan dan peningkatan ekonomi desa. Pada 2018, program Padat Karya Tunai menyerap lebih dari 263.000 tenaga kerja. Total biaya yang telah dikeluarkan pemerintah mencapai 11,24 triliun rupiah. 2,4 triliun rupiah diantaranya dianggarkan untuk upah para pekerja. Pengerjaan program padat karya tidak boleh dilakukan menggunakan jasa kontraktor. Program ini memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, para pekerja pembangunan infrastruktur desa adalah warga desa setempat. 30% dari nilai proyek wajib digunakan untuk membayar upah. Padat karya tunai dikerjakan di semua provinsi. Dalam rangka yang pertama, sekali lagi tadi, memperkuat peredaran uang yang ada di daerah, yang ada di desa. Yang kedua, kita ingin ada peningkatan daya beli, konsumsi di masyarakat kita, terutama yang ada di desa. Dan juga perbaikan infrastruktur pengairan ini menjadi lebih baik. Ya. Banyak bidang yang tercakup ke dalam program Padat Karya Tunai. Program-program itu adalah 1. Percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disingkat P3T3AI. 2. Operasi dan pemeliharaan irigasi. 3. Program pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah yang disingkat PISEW. 4. Program penyediaan air minum berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. 5. Program sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS. 6. Program pemeliharaan rutin jalan. Dan 7. Program pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan program padat karya tunai, pemerintah menjalankan prinsip inklusif. Artinya tenaga yang diserap melalui program ini adalah masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas,
dan penganut kepercayaan. Yang tak kalah penting adalah prinsip transparan dan akuntabel. Artinya, pengerjaan proyek dapat diperhitungkan pelaksanaannya, dan setiap proyek harus mampu memberikan informasi yang transparan kepada publik. Program padat karya tunai juga harus efektif. Proyek-proyek yang telah terdaftar menjadi prioritas. Setiap proyek yang dijalankan harus memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Masyarakat juga harus mengelola, merawat, dan melestarikan dengan baik pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ada beberapa tahapan sampai usulan proyek melalui program padat karya tunai ini disetujui. Pertama, rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, kemudian diperlihatkan kepada pemerintah kabupaten kota. Setelah itu, pemerintah membentuk tim pelaksana kegiatan untuk mendata tenaga kerja dan mengidentifikasi sumber daya lokal. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian program mulai melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan pembayaran upah. Lalu dimulailah pelaporan jumlah tenaga kerja yang terlibat serta berapa besar anggaran yang diserap. Dalam setiap prosesnya, pemerintah kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan disertai oleh camat setempat. Program padat karya tunai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berfokus pada beberapa bidang. Pada bidang sumber daya air, program ini turut membangun bendungan, saluran irigasi, instalasi penyaluran air minum, dan sanitasi. Pada 2020, melalui program padat karya tunai, direncanakan membangun 148 unit jembatan gantung penghubung desa. Pembangunan ini memakan biaya sebesar 527 miliar rupiah. Untuk bidang cipta karya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 2 triliun rupiah. Salah satu programnya adalah program Kotaku. Sebanyak 275 kelurahan di seluruh Indonesia menjadi target program ini. Pemerintah menganggarkan 275 miliar rupiah. Lalu, ada program Pisau yang menargetkan 900 kecamatan. Program ini menelan biaya sebesar 540 miliar rupiah. Selanjutnya adalah program PAMSIMAS dengan target hampir 3.000 desa. Program ini menelan biaya sebesar 699 miliar rupiah. Program Sanimas menargetkan 226 lokasi. Program ini menelan biaya mencapai 113 miliar rupiah. TPS 3R akan dilakukan di 144 lokasi. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 86,4 miliar rupiah. Yang terakhir yakni SPAM Perdesaan Padat Karya di 60 lokasi. Program ini memakan biaya sebesar 22 miliar rupiah. Program-program ini tersebar di 6.000 lokasi. Total keseluruhan dana yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai 1,35 triliun rupiah.